Dr. Haji Muhammad A.E. Nuraini SHMH yang dikenal dengan panggilan pengacara Muhammad Daniel merupakan pengacara kondang ini sebagai advocate and legal konsultan hukum berkelas nasional, sempat ditemui di kantornya yang beralamat Selagombong Nangla Kecamatan Baros Kota Sukabumi, Jawa Barat. Menyampaikan masalah TKW ilegal yang tertahan di Abu Dhabi, Emirat Arab. Eli, seorang TKW ilegal, memang kurang pengetahuannya yang dibilang terbatas sehingga tergiur dengan penghasilan besar. Ada beberapa korban TKW ilegal yang bernasib sama dengan Eli, TKW ilegal asal Indonesia yang tinggal di Bojongsari, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Tutur Eli awalnya dijanjikan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Dubai, Emirat Arab dengan gaji 8 juta per bulan. Setelah di PCR ternyata sesampai di tujuan melihat teman sesama TKW yang sudah bekerja hanya dapat gaji Rp3.600.000 per bulan. Eli berangkat dengan biaya 24 juta. Tidak disangka di Abu Dhabi Eli terlantar tidak ada majikan yang menampungnya pekerjaan hingga tertahan. Semua dokumen termasuk paspor ditahan oleh agen yang menerimanya di Abu Dhabi tersebut dan tentu diamankan petugas. Dengan melihat situasi tersebut, Eli datang ke tempat Kedubes RI di Dubai, ternyata ditolak, tidur pun di teras. Eva sebagai penghubung yang mengajak Eli pekerjaan bisa keluar asal ada tebusan 50 juta. Eli korban TKW ilegal yang tertahan di Dubai. Eli tertahan di Kedubes RI Abu Dhabi diperlakukan kurang baik, seharusnya Dubes RI menampung, melindungi warga negaranya yang bekerja sebagai TKW apapun alasannya tidak melakukan semena-mena. Saya sudah berusaha karena kebetulan TKW tersebut namanya Eli binti Eman, ya, dari Karikil, Desa Bojongsari, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Dengan saya ada ikatan famili, begitupun kepada Pandar Sudarja. Alhamdulillah saya ditelepon dari Malaysia suaminya, namanya Lidin, suami Eli, kemudian dari Bu Anah dari Karikil, bahwa anaknya berangkat ilegal lewat perorangan, di mana yang memberangkatkan itu namanya Epa, ya, Epa dari Jakarta Timur. Ya, mereka memberikan angin surga, lip service, seolah-olah diberangkatkan lewat PT. Yang namanya orang pedalaman, karena dalam masa yang sulit maka dia pergi ke sana. Setelah berangkat di sana ternyata tidak ada perwakilan, tidak ada kantor juga di Cilangkap, Jakarta Timur itu. Di sana hanya ada namanya yang bawa EPA, kemudian yang ngurusnya siapa di sana, Bu Khadijah. Dan itu pun hanya beberapa petak saja, beberapa petak kosan katanya. Setelah itu berangkat. 2 hari yang lalu malam-malam saya ditelepon oleh Bu Ana, anaknya katanya di bawah pengawasan saudara Abdullah, berada di Dubai. Kemudian dia mengatakan bahwa karena dia pernah pergi ke Arab Saudi, dia paham bahasa Arab, bahwa dia bukan akan disalurkan kepada calon majikan tetapi akan dijual. Dia berontak akhirnya, tetapi dia berontak sehari semalam sampai kemarin. Akhirnya sore kemarin itu dia pergi ke konsulat jenderal yang ada di Abu Dhabi, perwakilan Indonesia. Di sana cuma sayang, menurut tenaga kerja Bu Eli ini, dia ngomong yang punya duit yang sudah bekerja di sana diperlakukannya lebih baik, langsung diurus di dalam. Kemudian tenaga kerja tersebut karena bisa dan mampu bayar, menurut Eli ini, untuk bayar tiket di dalam diurus. Tetapi kalau Eli dengan temennya dari Purwakarta, ini di luar, ini menurut Eli ini di luar, sehingga ada suatu perlakuan yang tidak pantas. Yang tidak pantas artinya tidak pantaslah ngata-ngatain bagi orang yang butuh perlindungan hukum. Perwakilan warga negara Indonesia seharusnya di sana lebih pantas, lebih baik melakukan pelayanan, dan harus melihat
sikon. Sikon misalkan gini, oh kamu itu tahu ini ilegal, ya kalau ngomong-ngomong ke orang-orang yang paham hukum, yang pinter-pinter mungkin wajar ya, wajar. Akan tetapi kepada orang-orang yang terbatas dalam keilmuan, dalam sumber daya manusia, ya kurang pantas. Sampai kamu tidur di luar saja, besok katanya kamu pergi temuin agen. Justru agen ini yang memberangkatkan, dan ada perwakilan dari sana itu si Abdullah itu justru akan memperlakukan dia, ini akan jual Eli. Kebetulan Eli kenapa ke konsulat, ada rekannya dari Purwakarta yang senasib sepenanggungan. Ya mudah-mudahan lah. Tadi saya malam tuh koordinasi dengan Pak Kabid, dengan Pak Agus dari Disnaker Kabupaten Sukabumi. Alhamdulillah dipersilahkan. Tadi ketemu saya dengan Pak Haji dan sudah saya laporkan. Sudah laporkan kasus ini ke BP2MI ya. Jadi suatu badan di tenaga kerja ini sebagai pelindungan pekerja migran Indonesia ya. Ya sudah saya laporkan, mudah-mudahan cepat selesai dan bisa dipulangkan segera mungkin. Kenapa kita milih dipulangkan? Karena setelah ngobrol dengan sponsornya yang bernama EPA lewat telepon, baik saya pribadi lewat kontak maupun lewat itu suaminya, harus ditebus 50 juta. 50 juta kan bukan kecil untuk orang yang pencari kerja seperti ini. Kerjaannya saja nggak dapat ya, nggak dapat. Itu mungkin Mas yang saya berikan ke TV7. Saya mengimbau kepada masyarakat agar kerjasama yang baik seluruh instansi pemerintah, bahwa kejadian pemberangkatan ke Timur Tengah ini sudah lama ditutup, sehingga butuh kerjasama pemerintah nih. Ada di sana ada kepala desa, ada RT, ada RW, Karang Taruna, KNPI, Babinsa, Babinmas. Berikanlah masukan, edukasi masyarakat pedalaman supaya jangan kejadian-kejadian seperti ini. Ini adalah salah satu kelalaian kita bersama ya, bersama. Ada informasi itu tolong diedukasi masyarakat supaya jangan kejadian seperti ini. Dan saya juga nih, kepedulian saya, teman Seli itu ada orang Purwakarta. Mudah-mudahan Disnaker Purwakarta pun kalau mendengar, saya pun tadi ngomong kepada salah satu petugas Pak Haji agar membantulah Disnaker Purwakarta memberikan bantuan terhadap warganya yang sekarang sama-sama terlantar di sana. Mungkin harapan kita sebagai warga itu saja, Mas Joko Rahmat. Kita sebagai kuasa dari lembaga bantuan hukum, di samping kuasa memang ada ikatan famili juga kita ini. Karena saya dengan Pak Andar ini, Pak Andar sebelum jadi pengacara dengan kita, beliau pun adalah seorang kepala desa Bojong Kalong. Jadi kepedulian terhadap warga, kepedulian terhadap famili yang tidak mampu dan yang sekarang lagi terjadi suatu kejadian yang sangat tidak diinginkan oleh para pihak. Mungkin itu saja himbauan dan harapan saya, tapi tadi diterima oleh tenaga kerja, dan hanya yang saya tuntut segera bantu oleh pemerintah Republik Indonesia pada umumnya, khususnya melalui saluran tenaga kerja, terutama bagian pelindungan migran yang ada di Kabupaten Sukabumi, yaitu Disnaker. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Tanggal 1 saya dari rumah menuju ke Jakarta, ke rumah sponsor yang namanya Eva yang ada di Cilangkap. Sampai di rumahnya Eva, paginya saya di Medika di Amalia. Sudah Medika, saya
pasporan di Cipinang, nunggu 5 hari langsung terbang. Dalam perjalanan ke airport, saya pindah mobil di parkiran sama orang yang bernamanya Harry. Sampai di mobilnya Harry, disuruh nunggu di parkiran atas 3 jam. Sudah pukul 11, saya masuk ke ruangan tunggu langsung terbang. Dalam masa perjalanan penerbangan saya diantar sampai masuk pintu pesawat. Sudah sampai di Abu Dhabi, di Dubai, saya dijemput Abdullah dengan Suci. Sampai di kantornya Suci dengan Abdullah, tunggu 2 minggu. Dalam masa 2 minggu nggak ada majikan yang datang yang seperti dijanjikan sebelumnya sama Suci. Sudah interview tiap hari tapi nggak ada majikan yang ngambil. Tiap hari interview, kalau jawab salah Abdullah marah dan mau meludahi saya, mau memukul saya. Sampai 2 minggu saya lari sama teman saya ke KJRI naik taksi. Sampai di KJRI kami diinterview dengan orang Jawa. Orang Jawanya boleh masuk sebab dia sudah pernah kerja di sini. Kemudian saya bertemu dengan orang Purwakarta, 2 orang. Jadi saya 3 orang dengan orang Purwakarta nggak boleh tinggal di sini sebab kami belum pernah kerja. Disuruh keluar dari KJRI, suruh sewa rumah sendiri dan cari kerjaan di luar. Kalau tidak mau cari kerja di luar, harus pulang lagi ke agensi. Sedangkan kami di agensi takut kalau diperlakukan dengan baik di agensi, kami pun tidak lari. Nah, kami di sana diperlakukan tidak. Kami di sana pun diperlakukan tidak baik. Inilah perlu adanya perhatian dari pemerintah pusat terutama pemerintah daerah melalui RT RW Babinsa Babimas untuk memberi penyuluhan pada masyarakat agar faham tentang ketenaga kerjaan seperti yang disampaikan Ketua LBH 66. Dr. Muhammad Daniel, Jumat tanggal 25 Juli tahun 2021. Eli selaku TKW yang tertahan dan rekanannya yang lain berharap ada perhatian pemerintah atas nasib TKW-TKW seperti ini yang tertahan dan segera membantu untuk kembali pulang ke tanah air. Setelah Badan Pelayanan Pekerja Migran Indonesia BP2MI Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Sukabumi cukup tanggap dan menyikapi dengan segera menindaklanjuti permasalahan ini, terutama ada aduan dari masyarakat seperti yang disampaikan petugas BP2MI Aceh. Kabid Disnaker Kabupaten Sukabumi menyampaikan bahwa sejak tahun 2015 untuk TKW ke Saudi sudah ditutup. Dan untuk pemerintah harus segera bertindak tegas bagi para agen tenaga kerja ilegal yang melanggar hukum. Dan ini merupakan salah satu tugas aparat penegak hukum dalam memberantas para calo TKW. Dari Kabupaten Sukabumi, Rahmat Joko, kontributor Berita 7 melaporkan. Ya, jadi anak